Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jumpa lagi di channel Generasi Ambis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan part yang kedua. Nah, diingetin nih buat teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini, harap untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video yang ada di channel ini dapat bermanfaat. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama ada secara harfiah, Pancasila diartikan sebagai yang A itu 5 pedoman kebangsaan, yang B dasar yang memiliki 5 unsur, yang C 5 komponen penting, yang D 5 unsur hidup manusia, yang E falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu soal ini tentang apa sih? Udah sangat jelas ya. Soal ini tentang Pancasila, berarti kita harus paham apa itu Pancasila. Kalau kita lihat dari pembahasannya, Pancasila adalah dasar negara, pegangan dan pandangan hidup, sumber hukum dan perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia. Pancasila itu tersusun atas 5 sendi utama yang menjadi dasar penyelenggaraan negara serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi secara harfiah Pancasila itu dapat diartikan sebagai yang yang B, dasar yang memiliki 5 unsur. Selanjutnya ada soal judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuretsu Junbi Kosakai atau dalam bahasa Indonesianya itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah berarti ini tentang NKRI ya, bagaimana waktu Indonesia tuh awal-awal merdeka gitu. Dan ini juga tentang Pancasila juga ya. Kalau kita lihat pembahasannya, pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Berarti untuk soal yang ini judul pidatonya itu yang C. Lahirnya Pancasila. Selanjutnya, segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal titik-titik Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk soal ini ngebahas tentang Undang-Undang Dasar. Maka dari itu kita harus paham dulu Undang-Undang Dasarnya. Nah, kalau kita lihat untuk pembahasan itu pasal 1 ayat 3 itu menjelaskan tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, berarti untuk soal yang ini jawabannya yang A1. Selanjutnya, sepanjang sejarah Indonesia telah diselenggarakan pemilu sebanyak. Nah, ini kita harus hitung nih dari pemilu pertama hingga pemilu terakhir 2019. Berarti kalau kita lihat ya, nah pemilihan umum di Indonesia itu telah diadakan sebanyak 12 kali. Nah, yang pertama itu 1955, terus tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Total itu sudah 12 kali. Berarti jawabannya yang ya, betul yang D. Jadi kalau misalnya ditanya udah berapa kali pemilu dilaksanakan di Indonesia, berarti jawaban itu 12 kali ya, bukan 11 kali. 12 kali itu udah termasuk yang 2019 kemarin. Selanjutnya, negara yang mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama kali adalah, nah ini gampang, ini tentang NKRI. Nah, ini kayak awal-awal Indonesia tuh merdeka, yang negara yang mengakui kedaulatan NKRI ini negara mana sih? Nah, kita lihat ternyata Mesir. Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia
pada tanggal 22 Maret 1946. Berarti udah jelas ya jawabannya itu yang A, Mesir. Selanjutnya, pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda itu kan ada 3 ya, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ini ketiga ini disebut apa sih? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika, adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat dan bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berarti pemisahan kekuasaan ini ada 3, legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu disebut sebagai jawabannya yang B, trias politika. Selanjutnya, berikut ini lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Nah, ini gampang ya. Lembaga negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyatnya. Kalau kita lihat misalkan ya, DPR dan DPD itu udah jelas ya dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi presiden dan wakil presiden. Berarti untuk soal ini jawabannya itu yang E, BPK. Nah, anggota BPK ini dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. Seperti itu. Selanjutnya, APBN ditetapkan dengan persetujuan. Nah, kita harus tahu dulu nih. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai pada 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Berarti, kalau kita balik lagi ke soalnya ya, APBN itu ditetapkan dengan persetujuan. Ya, betul. Yang A ya, DPR. Nah, terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang udah merhatikan pembahasan soal mengenai tes wawasan kebangsaan dari awal sampai habis. Dan juga diingatin nih buat teman-teman, di sini kami juga menyediakan beberapa sosial media lainnya yang teman-teman bisa follow dan cari tahu dalamnya, karena di sana akan ada info-infografis ya mengenai pembahasan soal dan lain-lain. Bisa dicek IG-nya, Twitter, TikTok, dan juga Facebook-nya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.